Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Muslim, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu adalah sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang tidak lain merupakan anak paman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang dijuluki Abul Abbas. Ia pun dijuluki dengan Habrul Ummah atau cendekiawan umat ini, dan dijuluki dengan Al-Bahar atau lautan ilmu karena ilmunya yang banyak. Abdullah bin Abbas juga sering disebut dengan Ibnu Abbas. Nama ini digunakan untuk membedakannya dari para sahabat lain yang bernama Abdullah juga. Usianya baru berusia 13 tahun ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wafat. Namun, Umar dan Utsman radhiyallahu anhu memanggilnya dan meminta pendapatnya, walaupun di sekeliling mereka berdua terdapat para sahabat peserta perang Badar dari kaum Ansor dan Muhajirin. Ibnu Abbas berfatwa pada masa pemerintahan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dan juga Utsman bin Affan radhiyallahu anhu hingga wafatnya. Lantas, bagaimanakah kisah Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, sang cendekiawan umat dan pakar fikih pada masanya serta ahli tafsir? Berikut ini kisahnya. Simak terus video ini, namun sebelum lanjut ke videonya silahkan tekan tombol subscribe dan tombol lonceng di bawah ini sebagai bentuk dukungan kalian agar channel ini tetap terus menyebarkan informasi seputar Islam. Dan terima kasih untuk yang sudah subscribe. Sahabat Muslim, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu dilahirkan di Syi'ib, tempat pengasingan di saat Bani Hashim diboikot kaum kafir Quraisy, tepatnya beberapa waktu sebelum berakhirnya masa pemboikotan mereka, dan itu terjadi 3 tahun sebelum hijrah. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu menemani Rasulullah kurang lebih 30 bulan. Ia adalah seorang yang berwajah tampan, berperawakan tinggi, berwibawa, memiliki akal yang sempurna, dan jiwa yang bersih, serta termasuk golongan orang-orang terkemuka. Ibnu Abbas baru pindah bersama kedua orang tuanya ke Madinah pada tahun pembebasan kota Mekah. Namun, ia sudah masuk Islam sebelumnya, sebab dalam sebuah riwayat sahih darinya, bahwasannya ia bercerita, "Aku dan ibuku termasuk dalam golongan orang-orang lemah yang tertindas. Aku dari golongan anak-anaknya, sedangkan ibuku dari golongan wanitanya." Semenjak pertama kali bertemu dengan Nabi serta para sahabat, Ibnu Abbas tidak menyia-nyiakan kesempatan untuk menimba ilmu dari mereka dan menggunakannya dengan sebaik-baiknya. Tidak ada waktunya yang terbuang percuma. Sebab paling utama terkait keberhasilan Ibnu Abbas memperoleh ilmu yang mendalam adalah doa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ia berkata, "Nabi merangkulku lalu berdoa, 'Ya Allah, ajarkan anak ini hikmah atau ilmu.'" Menurut riwayat yang lain, Ibnu Abbas berkata, "Nabi mengusap kepalaku dan mendoakan agar aku memperoleh hikmah." Ibnu Abbas bertutur, "Rasulullah menginap di rumah Maimunah. Kemudian aku menyiapkan air wudhu untuk beliau sejak malam hari. Maimunah memberitahu, 'Wahai Rasulullah, Abdullah bin Abbas telah menyiapkan air wudhu ini untuk engkau.' Lantas Rasulullah berdoa, 'Ya Allah, berilah dia pemahaman dalam agama dan ajarilah tafsir.' Begitulah pengakuan Ibnu Abbas ini. Rasulullah mendoakanku supaya aku diberi hikmah oleh Allah hingga 2 kali. Suatu hari, Abdullah bin Abbas ingin melihat bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan sholat malam. Dia pun menginap di rumah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ibnu Abbas mengungkapkan, "Aku mendatangi Rasulullah pada akhir malam, lalu sholat di belakang beliau. Beliau meraih tanganku hingga menempatkan sejajar dengan beliau. Pada saat Rasulullah kembali pada sholatnya, aku mundur. Maka Rasulullah melanjutkan sholatnya. Selesai dari sholat itu, beliau pun bertanya kepadaku, 'Aku telah menempatkanmu sejajar denganku. Lantas mengapa kamu mundur?' Aku menjawab, 'Wahai Rasulullah, pantaskah seseorang sholat sejajar denganmu padahal engkau adalah Rasulullah yang diberi anugerah?' Rupanya beliau kagum dengan ucapanku tersebut. Lalu beliau berdoa untukku agar Allah menambahkan ilmu dan pemahaman kepadaku. Kemudian aku melihat Rasulullah tidur hingga mendengar suara tarikan nafas beliau. Bilal pun datang dan berkata, 'Wahai Rasulullah, waktu sholat telah tiba.' Beliau bangkit dan sholat tanpa mengulangi wudhunya lagi." Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam amat mencintai Ibnu Abbas sepenuh hati. Pada suatu hari, Rasulullah memberikan wasiat berharga yang mendatangkan manfaat baginya dalam urusan agama dan dunianya, sebagaimana tertera dalam riwayat berikut. Dari Abdullah bin Abbas, dia berkata, "Pada suatu hari, aku berada di belakang Rasulullah. Lalu beliau bersabda, 'Wahai anakku, aku akan mengajarkan kamu beberapa kalimat atau nasihat. Jagalah Allah
niscaya Allah akan menjagamu. Jagalah Allah, niscaya kamu mendapati Allah di hadapanmu. Jika kamu meminta, maka mintalah kepada Allah. Serta jika kamu memohon pertolongan, maka mohonlah pertolongan kepada Allah. Ketahuilah, seandainya umat ini bersatu guna memberi manfaat kepadamu, niscaya mereka tidak akan mampu memberikan manfaat kepadamu, kecuali dengan sesuatu yang sudah Allah tetapkan atasmu. Juga seandainya mereka bersatu untuk mencelakakan dirimu, niscaya mereka tidak akan mampu mencelakakan kamu, kecuali dengan sesuatu yang telah Allah tetapkan atasmu. Sungguh, pena-pena telah diangkat dan lembaran-lembaran telah kering, yakni takdir usai ditetapkan. Setelah Rasulullah SAW wafat, Abdullah bin Abbas berkeliling menemui para sahabat Nabi untuk mempelajari segala sesuatu yang tidak diketahuinya. Dia dikenal sebagai sosok yang berkemauan keras dan tidak pernah bosan bertanya, mengulang-ulang pelajaran yang diterima, serta suka mengembara demi menuntut ilmu. Ibnu Abbas rela berjalan kaki menempuh perjalanan jauh, bersusah payah mencari ilmu. Hal ini tidak terlepas dari ketekunannya dalam mempelajari ilmu sejak masa kecilnya. Sekalipun usianya masih sangat muda, Abdullah bin Abbas tidak sungkan bergaul dengan para sahabat yang telah tua dan berpengalaman, semua demi mendapatkan ilmu dan pelajaran berharga. Pada masa kekhalifahan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu selalu diundang ke dalam majelisnya. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menjadikan Abdullah bin Abbas sebagai teman bermusyawarah. Pendapat dari Abdullah bin Abbas seringkali digunakan sebagai acuan dalam perkara-perkara yang penting. Karena pemikirannya yang bijaksana dan cerdas, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu memberi Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu gelar pemuda tua. Pada suatu ketika, seseorang menanyakan kepada Abdullah bin Abbas tentang cara ia mendapatkan ilmu. Abdullah menjawab dengan lidah yang gemar bertanya dan akal yang suka berpikir. Tidaklah mengherankan jika para sahabat memandang Abdullah bin Abbas sebagai orang yang tajam dalam berpikir, cepat memahami, dan banyak menyerap ilmu. Ia menjadi tempat bertanya bagi orang-orang di sekitarnya. Namun, ilmunya tidak menjadikan dirinya besar kepala atau lebih dari yang lain. Ia menganggap ilmu, diskusi, dan musyawarah merupakan jalan mengungkapkan kebenaran. Begitulah kehidupan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, diisi dengan menuntut ilmu, beribadah dengan ilmunya, memberikan kesegaran kepada jiwa manusia, dan memberikan cahaya bagi gelapnya hati, dan setetes air embun bagi gersangnya kalbu. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, yang kemudian lebih dikenal dengan Ibnu Abbas, tampil menjadi ulama besar Islam. Sampai akhir hayatnya, di usia 71 tahun, ia tetap haus akan ilmu. Saat itu, umat Islam benar-benar kehilangan seorang dengan kemampuan dan pengetahuan yang luar biasa. Abu Hurairah mengabarkan kehilangan ini dengan ucapan, "Hari ini telah wafat ulama umat. Semoga Allah memberikan penggantinya." Sahabat Muslim, demikianlah kehidupan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, hingga kelak ia benar-benar menjadi seorang pemuda dengan ilmu dan pengetahuan yang tinggi. Doa Rasulullah yang meminta kepada Allah agar menjadikan Ibnu Abbas sebagai seorang yang mengerti perkara agama telah terwujud kiranya. Ibnu Abbas adalah tempat bertanya karena kegemarannya bertanya. Ibnu Abbas tempat mencari ilmu karena kegemarannya terhadap ilmu. Semoga Allah meridhoi Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu dan seluruh sahabat. Amin ya rabbal alamin. Sekian video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.